Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya ya buat minggu ini? Luar biasa sehat. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah harus tetap sehat, luar biasa, dan penuh sukacita. Karena sudah 1 minggu berlalu dan sekarang kita kembali lagi mau menyaksikan ibadah sekolah minggu kita walaupun masih live streaming. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah harus tetap semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya dong. Iya. Nah, pada minggu hari ini adik-adik sekolah minggu akan ditemani oleh Kak Etin, Kak Ruth, dan Kak Hilda. Udah lama ya nggak kelihatan. Iya, Kak Hildanya sudah kembali. Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, apa-apa aja ya Kak yang harus dipersiapkan adik-adik sekolah minggu? yang pasti udah harus mandi dan cantik-cantik serta ganteng-ganteng. Iya, semuanya kalau sudah pada rapi, sudah pada cantik dan ganteng, sudah mandi, terus harus mempersiapkan hatinya ya Kak buat Tuhan Yesus. Iya, terus apalagi nih Kak yang harus kita persiapkan? Alkitab dan persembahannya jangan lupa Kak. Iya, Alkitab dan uang persembahannya ya adik-adik itu semua juga penting harus dipersiapkan. Jangan nanti pada saat kita mau membacakan ayat bulanan, mau mendengarkan khotbah, baru pada sibuk cari Alkitabnya. No. Dan uang persembahannya juga harus dipersiapkan, diberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tidak boleh diremuk-remuk. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan kepada orang tuanya atau dititipkan kepada sintuaweknya masing-masing biar nanti orang tuanya atau sintuaweknya yang akan memberikannya ke gereja. Oke adik-adik sekolah minggu? Oke, kalau semuanya sudah pada siap, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu ya Kak ya? Iya, kita mau Iya. menyapa Tuhan Yesus dulu nih Iya, Kak kita Eti. mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Selamat, Selamat pagi, pagi, Tuhan. Iya, adik-adik yang di rumah nyanyinya penuh sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya, Sekali harus lagi. lebih sukacita lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, bertambah-tambah cinta Bertambah-tambah Tuhan Yesus. cintanya, matahari sudah bersinar, burung-burung aja juga bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Berarti adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga harus lebih semangat lagi ya bernyanyinya. Iya. Terus kita mau nyanyikan satu buah lagu lagi ya Kak Ruth? Satu lagi. Iya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagi lagunya. Seperti mentega, Mentega dengan roti, kau temanku, ku temanmu. Iya. Kita sama-sama berteman memuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, harus lebih sukacita nih kita mau mulai ibadah kita. Ayo ditunjuk ya yang mana temannya. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan
sekali lagi. Kita seperti berteman bagaikan mentega. Mentega dengan roti yang nggak bisa dipisahkan ya Kak. Iya. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu di dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Iya, Udah mulai semangat nih ya Kak Etin ya. sudah harus Udah mulai semangat. semangat. Iya, Iya, udah mulai panas. Nah, sepertinya sudah mulai sukacita, udah penuh Sudah sukacita. harus penuh sukacita ya Iya, Kak. jadi kita Masih udah di bisa awal mulai. acara, nanti di tengahnya sampai di akhirnya juga harus Iya. penuh sukacita. Betul sekali. Jadi sepertinya kita udah bisa mulai ibadah kita nih. Sudah bisa ya Kak ya. Iya. Kita sebelum memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Semuanya dilipat tangannya, tutup matanya, kepala yang ditundukkan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat kasih setia yang masih boleh kami rasakan ya Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih menjagai kami, menyertai kami dari malam tidur kami, membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan. Kami patut mengucap syukur buat semuanya. Bapa yang baik, sebentar kami adik-adik sekolah minggu akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dan adik-adik sekolah minggu yang masih beribadah di rumah juga tetap masih merasakan sukacita walaupun kami masih belum bisa bertemu Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mempertemukan kami secepatnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kondisi kami pada saat ini. Tuhan yang mengetahui segalanya ya Bapa, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengangkat virus COVID-19 ini Bapa, agar kami boleh lagi bersama-sama bertemu dengan adik-adik sekolah minggu di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan, apapun rencana-rencana gereja-Mu yang sudah dipersiapkan oleh Parhalado, kiranya Tuhan yang memberkatinya, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, biar Tuhan tetap tutup bungkus kami, Tuhan tetap menjagai kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari virus-virus berbahaya pada saat ini. Kami mau menyerahkan seluruhnya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, kita sudah memulainya dengan doa. Sekarang kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga boleh harus penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu pujian, Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita mau terima berkat nih melewat hujan. Jadi kita sama-sama menyanyikannya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga.
kita sudah merasakan berkat Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan sekarang saatnya kita mau membacakan titah kita pada minggu hari ini. Iya. Titah kita di minggu hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Ya Allah, Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan titah kita yang tadi Tuhan Yesus akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan sekarang kita mau bernyanyi lagu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus ya adik-adik. Sekarang kita kembali lagi mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Oke, ayat bulanan kita pada bulan September ini tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita dengarkan video adik-adik kita yang sudah mengirimkan untuk ayat bulan minggu ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak lelah. Mereka berjalan tidak lesu. Amin.
Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, itu dia teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat bulanan. Kiranya adik-adik yang lain juga mau mengirimkan ayat bulanannya biar setiap minggunya boleh berganti orangnya dan tidak itu-itu saja. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian bunyinya. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Dan sekarang sebelum kita mau mendengarkan khotbah kita dan kita akan melihat Tuhan Yesus akan buat mukjizat apa ya di khotbah kita kali ini, kita mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu dari Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Amang bacakan dari sini, kalian ikuti dari tempat masing-masing. Demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tidak menjadi hal dan pengetahuan yang baru tentunya bagi kalian semua tentang mukjizat yang dilakukan Yesus ketika memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di lagu sekolah minggu pun, di pengantar sebelum khotbah kita hari ini, dinyanyikan dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kalian memikirkan atau di dalam bayangan atau di dalam halusinasi kalian bahwa seorang Yesus yang dapat melakukan mukjizat seperti yang dikatakan Alkitab, apakah kalian pernah menyamakannya dengan film yang pernah kalian tonton? Entah itu tentang pertarungan Superman dengan monster, atau pertarungan Power Rangers mungkin dengan monster, atau pertarungan-pertarungan yang difilmkan seolah-olah menggambarkan bahwa ada orang kuat yang akan membela bumi, yang akan mengamankan bumi, dan ada monster yang akan ingin selalu datang untuk merusak kedamaian di bumi. Pernahkah adik-adik sekolah minggu memikirkan bahwa adik-adik sekolah minggu menginginkan itu dari seorang Yesus yang dikenal sebagai juru selamat?
untuk menunjukkan sesuatu mukjizat pada masa adik-adik sekolah minggu di usia yang sekarang? Atau pernahkah adik-adik sekolah minggu sekalian memikirkan bahwa Yesus itu adalah menyerupai tokoh-tokoh di dalam sebuah film yang melambangkan bahwa dia adalah seorang yang kuat dengan kekuatan khusus atau dengan senjata khusus untuk melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan besar? Atau yang mungkin lebih sesuai dengan kehidupan yang sekarang adalah ketika adik-adik sekolah minggu memikirkan bahwa virus corona yang bisa dikatakan bahwa ini adalah sosok yang jahat, sosok monster yang tidak terlihat, yang harus dilawan oleh kuasa Yesus dengan kekuatan khususnya, dengan jurus khususnya, atau dengan senjata khususnya. Kalau adik-adik sekolah minggu pernah memikirkan ini semua di dalam tumbuh kembang pola pikir yang sekarang ini, tentu itu tidak serupa, tentu itu tidak sama, dan tidak perlu dipaksakan supaya sama. Karena apa? Di dalam kehidupan, aplikasi dan permainan sehari-hari, adik-adik sekolah minggu sering sekali melambangkan bahwa dirinya harus menjadi sosok yang mampu mengalahkan yang jahat, mampu mengalahkan monster, mampu membela kebenaran. Dan kita selalu memilih orang-orang tertentu di dalam waktu kita bermain, siapa yang menjadi monster. Entah itu karena dia agak bandal menurut adik-adik sekolah minggu, entah dia mungkin karena lebih lemah dari kita, jadi sehingga dia harus menjadi monster, begitu. Tetapi dalam hal iman percaya seorang adik-adik, seorang anak-anak di dalam sekolah minggu, bahwa ternyata firman Tuhan harus mengatakan Tuhan Yesus lebih daripada itu semua. Tuhan Yesus lebih dari seorang petarung, Tuhan Yesus lebih dari seorang Power Rangers, Tuhan Yesus lebih dari seorang penyelamat, seorang yang bisa merubah dirinya menjadi sesuatu yang hebat. Ternyata Tuhan Yesus lebih dari itu. Banyak mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di dalam perjalanan pengajarannya. Salah satunya adalah dengan memberi makan 5.000 orang. Kalau kita baca tadi adik-adik sekolah minggu, yang 5.000 orang itu ternyata bukan keseluruhan. 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum dihitung kaum perempuan, belum dihitung anak-anak. Jadi kalau dihitung mungkin jumlahnya lebih dari 7.000 orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, dan mereka harus diberi makan. Adik-adik sekolah minggu, apa yang menarik sebenarnya? Apa yang menarik sebenarnya dari adik-adik sekolah minggu ingin mengikuti seseorang, ingin mengikuti gayanya? Coba adik-adik sekolah minggu kembali lagi memikirkan, pernahkah kalian mengikuti gaya bapak atau gaya mama dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya dalam hal makan, ketika bapak makan, terus adik-adik sekolah minggu merasa, aku mau kayak bapak, aku mau makan gitu. Atau ketika mama menyapu rumah, terus adik-adik sekolah minggu terpancing keinginannya untuk, aku mau menyapu rumah, mau ikut sama mama membersihkan rumah, walaupun sebenarnya tidak maksimal, tapi keinginan mengikuti itu sudah tumbuh di dalam diri. Ayo coba kita bahas, kenapa adik-adik sekolah minggu suka mengikuti orang tua, mengikuti abang, mengikuti kakak? Kenapa hal ini terjadi? Karena sudah ada di dalam nurani dan itu mengalir ke dalam pikiran bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah hal positif, sehingga kita ingin melakukan hal positif sama seperti yang mereka lakukan. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus dan kenapa begitu banyak orang pada saat itu di dalam nats ini mengikuti Yesus? Karena yang dilakukan Yesus adalah hal-hal positif. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi pengajaran-pengajaran baik, dia memberi kenyamanan, dia memberi ketenangan, bahkan secara khusus dan secara meyakinkan di dalam nats kita ini bahwa Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan bukan hanya kebutuhan rohani melalui pengajaran firman kepada seluruh yang mengikuti Yesus pada saat di seberang danau Galilea, tetapi Yesus juga melihat kebutuhan jasmani mereka, yaitu makanan. Karena hari sudah mulai senja, mereka sudah mengikuti Yesus dalam jarak yang jauh. Yesus melihat bahwa ternyata mereka harus memperoleh makanan.
Itu sebabnya Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk juga ikut dalam melihat kebutuhan orang banyak pada saat itu, yaitu tentang makanan. Kemudian Andreas mengatakan, hanya ada 5 jelai roti dan 2 ikan. Apa yang bisa kita lakukan dengan makanan yang sedikit ini? Kemudian Yesus berkata di dalam doa, dan kemudian dia mengucap syukur kepada Allah Bapa bahwa ternyata roti yang sedikit Tuhan mampu membuatnya menjadi berlebih. Adik-adik sekolah minggu, karena Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang mampu membuat keajaiban-keajaiban yang bisa dilihat di dalam cerita Alkitab, tetapi Tuhan Yesus juga mampu melakukannya secara nyata. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan tentang firman dan kerajaan sorga, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kehidupan banyak orang. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup adik-adik sekolah minggu? Mukjizat apa yang seharusnya dan yang sudah terjadi dan yang sudah adik-adik sekolah minggu alami? Tetapi kita ingin lebih, kita ingin melihat sesuatu yang wow. Kita bisa melihat Yesus itu merubah batu menjadi mobil. Kita ingin melihat Yesus karena imajinasi gaming kita, atau imajinasi kita main game, imajinasi kita menonton film. Kita ingin melihat Yesus itu merubah bangunan gereja menjadi mobil-mobilan, merubah pohon menjadi boneka. Tetapi itu hanya imajinasi pengenalan semata. Apa yang sudah Yesus lakukan? Yesus memberkati hidupmu. Yesus memberikanmu makan. Melalui apa? Melalui orang tuamu. Melalui apa? Orang tuamu bekerja. Melalui apa? Orang tuamu mencari nafkah. Mujizat apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan kepadamu? Kamu makan dengan keadaan sehat. Adik-adik sekolah minggu bisa belajar, bisa memperoleh segala kemajuan-kemajuan teknologi, segala bentuk-bentuk pengajaran, segala bentuk apa yang ada, fasilitas yang ada di dalam hidupmu. Tuhan sediakan itu melalui banyak orang. Melalui orang tuamu, melalui pekerjaannya, kesehatanmu. Tuhan selalu melakukan mukjizat di dalam hidupmu. Adik-adik sekolah minggu, coba pikirkan. Ketika kamu bangun, tiba-tiba air putih sudah ada untuk kamu minum. Coba adik-adik sekolah minggu pikirkan, ketika adik-adik sekolah minggu bangun, tiba-tiba sudah ada sarapan. Mampukah kalian melakukan itu sendiri? Tentunya Tuhan Yesus Kristus memperhatikan hidupmu melalui orang tua, melalui bapak dan mama yang mencari dan menyediakannya, melalui kakakmu yang membantu untuk menyediakannya. Tuhan Yesus sediakan itu semua di dalam hidupmu. Tuhan Yesus tidak hanya melihat dari kebutuhan rohani melalui firman-Nya yang kita dengar pada hari ini, tetapi sadarilah, Yesus selalu memperhatikan hidupmu. Contoh-contoh yang lain adalah ketika kamu hanya tahu untuk meminta jajan kepada orang tua. Mak, Pak, minta jajan. Pak, Mak, aku mau beli cemilan. Pak, Mak, aku mau beli es krim. Kamu tidak mencari, tapi Tuhan memberkati orang tuamu untuk mencari nafkah sehingga dia bisa memberimu jajan. Itu mujizat yang luar biasa. Ketika kamu mencarinya sendiri, kamu tidak akan pernah membeli es krim di usiamu yang sekarang. Kamu tidak akan mampu membeli snack-snack untuk kamu makan bersama dengan teman-temanmu. Tentu dengan kekuatanmu di usiamu yang sekarang, kamu akan sangat sulit mendapatkannya. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, kemurahan Tuhan Yesus juga ditunjukkan ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah kamu masih mampu pelit kepada teman-temanmu? Apakah kamu masih mau memikirkan kalau kamu memberikan sedikit makananmu kepada temanmu dan ini tidak akan mencukupkan bagi perutmu? Apakah ketika kawan-kawanmu yang tidak mampu membeli jajan, kemudian dia melihat makananmu, kemudian dia memintanya dengan baik, apakah kamu masih mampu merasa pelit untuk tidak mau memberikan kepadanya? Apakah adik-adik sekolah minggu masih mau membatasi dirinya berteman dengan orang lain dan membeli jajanmu sendiri? Atau apakah bagi orang yang meminta sesuatu dari temannya, apakah dia harus meminta seluruhnya? Apakah dia tidak boleh hanya dikasih 1? Dia harus minta 2, bahkan dia merampas. Apakah harus seperti itu? Tetapi firman Tuhan ketika dia memperhatikan, ketika Yesus memperhatikan juga kebutuhan jasmani setiap orang yang mengikut dia, tentu adik-adik sekolah minggu harus memberhentikan perilaku pelit.
Kalau kamu punya makanan, walaupun itu sedikit, ketika kamu melihat temanmu yang tidak ada uangnya untuk membeli makanan, kamu beri sedikit. Kamu bagi. Tentunya bagimu tidak akan menjadi habis atau tidak ada. Kamu bagi, kamu sisakan untukmu. Supaya kamu juga ikut memperhatikan sama seperti Yesus yang memperhatikan kehidupan jasmani orang-orang pada saat itu. Masih mampukah adik-adik sekolah minggu untuk mengkonsumsi makananmu sendiri sementara teman-temanmu tidak mendapat bagian? Tentunya ketika adik-adik sekolah minggu ingin mengikut Yesus di dalam pengajarannya, adik-adik sekolah minggu harus juga siap berbagi kepada teman-temanmu. Tidak boleh pelit, tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi untuk menguasai supaya bisa kamu suruh-suruh. Dia kan sudah kukasih makanan, berarti apapun yang aku suruh dia pasti mau. Tidak boleh begitu. Tuhan Yesus Kristus memberi banyak orang makan dengan kuasa Allah Bapa. Dia untuk tidak menjadi sombong. Dia tidak melakukannya untuk semena-mena, tapi dia benar-benar memberi setulus hati untuk menunjukkan kasih karunia Allah Bapa di dalam kehidupannya. Yang terakhir sekali, Yesus selalu mencukupkan kebutuhan untuk kita, baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu, jangan pernah merasa kalau adik-adik sekolah minggu memberikan apa yang ada padanya kepada teman-temannya, adik-adik sekolah minggu akan merasa kekurangan. Karena apa? 12 bakul sisa dari 5 roti tadi dan 2 ikan ternyata bersisa 12 keranjang. Tentunya ketika orang memberi, yang akan menambahkan padanya adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk membagi. Jangan pernah takut untuk berbagi kepada teman-teman. Bagi kepada mereka supaya mereka menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan selalu mencukupkan kehidupan dan kebutuhan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang telah menyapa anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mereka dengar pada saat ini. Itu menguatkan mereka di dalam imannya, itu menemani mereka semua di dalam tumbuh kembangnya, supaya mereka mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu melalui Yohanes telah memberi adik-adik sekolah minggu sekalian pengertian bahwa Engkau juga memperhatikan kebutuhan dan kehidupan kami semua umat manusia yang Engkau ciptakan. Maka dari itu ya Tuhan, ajari kami untuk mau berbagi kepada sesama. Ajari adik-adik sekolah minggu ini sekalian supaya mereka tidak bertumbuh dengan karakter yang pelit, tidak mau berbagi, tidak mau berbaur kepada sekitarnya. Tetapi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami yakin Engkau menemani hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar, supaya mereka mau berbaur dan berbagi kepada sesamanya. Sama seperti yang sudah anak-Mu Yesus Kristus lakukan. Dia memperhatikan kehidupan banyak orang. Dia menyelamatkan, bahkan dia ada di dalam seluruh kehidupan manusia. Kiranya adik-adik sekolah minggu di HKBP Fajar tidak terluput dari kasih karunia Tuhan. Berkati juga orang tuanya ya Tuhan, yang mendampingi, membimbing mereka, supaya orang tuanya mampu memberikan pengajaran yang baik sesuai dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menemani dan membimbing para orang tua, supaya setiap anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka mampu mengenal kerajaan-Mu, terlebih melalui Huriah HKBP. Kiranya kasih karunia Tuhanlah yang selalu menemani hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, kita sudah mendengarkan khotbah kita tadi yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sitompul, di mana tadi khotbahnya kita sudah mendengarkan mukjizat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang di dalam isi hati kita, Tuhan Yesus itu pasti tahu dan Tuhan Yesus pasti akan memberikannya dan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga tetap harus percaya akan mukjizat Tuhan Yesus, karena apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi kita, itu semuanya akan menjadi mungkin buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita kembali lagi mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian kita sambil mengumpulkan persembahan yang sudah dipersiapkan tadi. Ayo adik-adik sekolah minggu, persembahannya harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ya, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu yang ada di rumah. Ya, kami mau mengucapkan selamat hari Minggu dan kami mau mengingatkan untuk ayat bulanan di minggu depan tertulis di Yesaya 40 ayat 31 dalam bahasa Batak. Batak. Jangan lupa ya, 3 orang tercepat yang menghafalkan ayat bulanan dalam bahasa Batak setelah ibadah ini selesai, kita akan tayangkan di ibadah minggu depan. Ingat, dihafal ya adik-adik sekolah minggu. Ya, selanjutnya kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu mulai dari week 1 sampai week 13. Semoga ditambahkan lagi berkat daripada Tuhan, diberikan kepintaran, kesehatan senantiasa untuk adik-adik sekolah minggu. Ya, ada lagi Kak Etin? Adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap harus jaga kesehatan di masa pandemik ini. Harus makan makanan yang bergizi, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan harus sering-sering mencuci tangan. Dan adik-adik di rumah juga harus tetap berdoa ya, kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh beribadah kembali di gereja kita. Iya, kita Oke. juga mau melihat nih ada ucapan selamat hari Minggu dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan minggu kemarin. Salam, kami anak-anak sekolah minggu Melut Ujung mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu dia tadi video dari teman-teman kita yang mengucapkan selamat hari Minggu. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang lain yang mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman-temannya yang ada di rumah, boleh dikirimkan juga ya kepada guru-guru sekolah minggunya. Ya, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Shalom. Shalom. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja